Antara, selamat datang di podcast Antara Close Up. Dan kali ini edisi yang spesial karena saya lagi berada di Media Center PON ke-21 Aceh Sumut. Dan ini tepatnya untuk wilayah Aceh, yaitu di kota Banda Aceh. Hari ini saya deg-degan juga nih karena lagi bersama dengan narsum yang menggunakan medali emas. Wah, kira-kira siapa dia? Dan kita akan kenalan dengan Andreas Elia Waturandang. Betul ya? Ya, betul. Andre ini menggunakan medali emas dari cabur apa, Andre? Cabur Hapkido. Cabur Hapkido. Ini kalau kita mendengar nama Hapkido adalah satu cabur yang juga belum terlalu familiar kali ya. Kalau gitu. untuk di Indonesia. Untuk di Indonesia. Sebenarnya Hapkido ini apa sih? Sebelum nanti kita akan kenalan lebih lanjut sama Andre ya. Kita bicara dulu Hapkido deh. Hapkido olahraga apa sebetulnya? Ya, Hapkido itu olahraga bertarung yang berasal dari Korea Selatan. Oke. Gitu. Tapi itu mirip kayak taekwondo sama judo. Itu kayak penggabungannya gitu sih. Jadi kayak semacam kombinasi taekwondo sama judo. Tapi kalau kita bicara bedanya deh ya. Kalau taekwondo kan salah satu bela diri yang memang kita sudah sering kali dengar gitu ya. Mungkin banyak juga masyarakat yang udah sering menyaksikan gitu ya pertandingan-pertandingan taekwondo. Kalau Hapkido ini misalnya bedanya dengan taekwondo tuh di mananya sih sebetulnya? Kalau di taekwondo kan itu dominannya kaki semua. Kalau di Hapkido ini udah lebih komplit. Jadi kita bisa mukul, nendang, bisa circle gitu. Jadi lebih komplit lah gitu. Oh oke. Jadi bisa area yang bisa disasar nih ketika main Hapkido itu apa dari aja? Kaki sampai kepala. Seluruh badan dong? Seluruh. Tapi kalau di bagian kaki itu ada teknik khusus. Oh, ada tendangan khusus yang khusus kaki. Gitu. Dan ini Andre mendapatkan medali emas untuk di nomor pertandingan apa tepatnya? Dariun. Ya, bertarung, fighting. Dariun alias bertarung atau fighting. Di kelas berapa? Di kelas Andre? 62 kg. 62 kg gitu ya. Waktu final itu di lokasinya di Gor Koni Aceh, betul ya? Aceh, ya. Melawan kontingen atau atlet dari Lampung. Betul ya? Ya. Waktu bertanding itu di final ya, seperti apa tuh persiapannya gitu ya sebelum bertanding atau waktu bertanding ini fokus-fokus yang dilakukan oleh Andre untuk mengalahkan lawan tuh kayak apa sih? Kalau aku sih pertamanya ngalir dulu aja. Ronde pertama itu aku baca dulu cara mainnya gimana, sambil aku curi-curi poin, sabar, jangan terburu-buru gitu loh. Nanti lihat reaksinya gimana, baru di situ aku mulai baca terus dengar instruksi dari pelatih harus gimana di ronde kedua, ketiga dan selanjutnya. Dan kemarin pas final itu sampai 3 ronde ya, karena 4 ronde ya. Karena di ronde-ronde awal itu ronde 3 itu poinnya sama nih, seimbang nih. Seimbang. Apa yang bikin Andre kemudian bisa keluar sebagai juara gitu ya, mengalahkan oponennya atau rivalnya dari Lampung? Titik mana sih yang menurut kamu ini nih gue memastikan juara nih gitu? Dari tekniknya atau apa? Tekniknya, terus momentum apa nih yang bisa untuk mengamankan medali emas di situ? Sebenarnya aku pasrahkan aja sih semua ke atas. Aku sebenarnya ya bodo amat lah. Yang penting nendang aja dulu. Lebih mengalir gitu aja, kali ya. Mengalir aja. Karena udah di ronde terakhir itu udah buyar semua, nafas juga udah habis, semua udah semaksimal mungkin, ya tinggal berserah aja. Mau menang atau kalah, tinggal adu mujur aja. Gitu. Adu mujur, dan ternyata mujur. Iya, mujur. Tapi dibarengi tentunya sama kemampuan Andre ya. Latihan, kemampuan, persiapan. Mental juga dong. Mental juga ya. Pasti. Mental itu berpengaruh sekali. Ini PON pertama ya. Betul. Dan juga perdana di PON adanya cabur Hapkido ya. Tahun lalu sebenarnya pemirsa Antara di PON ke-20 di Papua itu cabur Hapkido ini sempat jadi eksibisi ya. Dan tahun ini adalah perdana digelar pertandingan secara resmi ya di PON. Ada
kalau nggak salah ada 16 nomor pertandingan yang dikompetisikan ya di PON ke-21 Aceh. Dan kita breakdown kali ya. Ini ada kategori besar dari Hapkido yang dipertandingkan itu ada apa aja sih kalau bisa dijelasin? Kalau punyanya Andre kan adalah Dariun ya. Itu fighting. Jadi Andre melawan dari kontingen atlet dari daerah lain gitu ya, provinsi lain. Terus ada apa lagi yang kedua? Ada Hosinsul, itu gerakan secara berpasangan, itu bergantian. Berpasangan dengan kontingen dari daerahnya gitu ya? Iya, dari daerahnya. Terus ada kelas seni. Itu jurus-jurus, kayak jurus-jurus. Terus ada napbob, itu yang loncat. Loncat, terus rolling. Ya, itu sih. Sulut ngirim berapa atlet nih untuk Hapkido ini? Kalau sulut itu 7 atlet, 2 pelatih. Tapi kalau di sulut itu bertarung semua. Oh, semuanya. Semuanya bertarung. Putra dan juga putri. Berarti putri. Beda kelasnya aja dong ya? Beda kelas. Oke. Selain Andre, pencapaian lain di sulut seperti apa nih? Yang atlet Hapkido? Iya. Ya kurang lebih kami semua sama. Karena juga kan Hapkido ini masih perdana ya, pertandingannya juga masih jarang-jarang. Jadi kalau kita semua itu tandingnya sama-sama. Kita timnya udah 2 tahun dibentuknya. Jadi tiap pertandingan kita bareng terus yang ini. 2 tahun di kontingen sulut berarti ya? Kontingen sulut. Yang jadi kita persiapan PON itu udah dari 2 tahun yang lalu, udah persiapan, udah uji coba di Kejurnas Padang, sama di kejuaraan lain, sama barusan aku juga di Hong Kong uji tanding gitu. Hasilnya waktu itu gimana? Di Kejurnas Padang dulu deh ya, atau yang di dalam negeri dulu nih? Ya, kalau di Kejurnas Padang sayangnya saya belum beruntung, belum bisa membawa hasil apa-apa. Tapi mungkin di situ jadi pembelajaran sih. Iya. Berarti latihannya harus ditingkatkan lagi, doanya harus ditingkatkan lagi. Karena nggak cuma teknik kali ya kalau untuk memenangkan yang seperti ini ya. Persiapannya kayak gimana sih selama 2 tahun ini sampai akhirnya dapat medali emas di PON? Kalau persiapannya ya cukup panjang sebenarnya. Dari fisik harus siap, mental, dan terutama fisik sih. Karena mau sehebat apapun juga kita kalau fisik nggak mendukung ya keok juga akhirnya. Oh gitu ya? Jadi latihan fisiknya seperti apa? Fisiknya ya kalau masih persiapan umum kita fisik itu kebanyakan lari, daya tahan, baru fitness gitu, memperkuat semua otot di badan gitu, biar tahan pukul. Ada juga renang dan masih banyak lagi sih. Ini saya dengar satu informasi bahwa Andre kan sekarang bertanding di nomor atau kelas 62 kg, betul ya? Tanding 62 kg. Katanya sebelumnya sempat punya berat badan yang tidak termasuk kategori ini nih, gitu ya? Gimana itu ceritanya, Andre? Ya karena yang pertama aku kuat nyemil. Kuat makan. Jadi aku nggak bisa kontrol berat badan aku. Sedangkan aku tandingnya harus di bawah 62. Ya, gitu sih. Sampai berapa waktu itu? Sampai terakhir paling tinggi itu 74. 74. Berapa hari sebelum akhirnya bertanding? Kalau terakhir yang udah di Aceh itu 67. Oh 67. Harusnya di bawah ya masih jauh. Sekitar 5 kilo lah. Dia under kan di bawah 62 kg. Gitu. Gimana waktu itu menghadapi itu Hamin berapa tanding? Hamin 3 tanding. Dan berat badannya belum masih sampai over 5 kilo. Gimana cara menurunkan dalam waktu Hamin 3 tanding, menurunkan kurang lebih 5 kilo? 5 kilo. Gimana caranya waktu itu? Yang pertama aku udah nggak makan nasi, cuma lauknya aja, cuma telur rebus sama ayam gitu. Terus airnya juga udah ditahan, udah puasa air juga. Gitu. Air putih? Air putih, ya. Jadi sehari itu cuma 3 gelas. Mau latihan mau gimana pun minumnya dibatasi 3 gelas aja. Karena kalau enggak ya nggak bakal dapat, nanti didiskualifikasi. Percuma juga kan udah persiapan lama-lama terus didiskualifikasi karena berat badan. Sampai akhirnya dari 67 sampai terakhir 61,5. 61,5 dan masuk ya di dalam kelas 62 kilo ini. Tapi ketika melakukan persiapan supaya enggak didiskualifikasi, supaya masuk ke dalam kategori atau kelasnya itu,
Apakah memang ada pendampingan ya dari pelatih misalnya atau dari tim kontingen, kayak gimana sih itu? Kalau dari pelatih enggak sih, soalnya kita udah diberi tanggung jawab dari sebelum-sebelumnya harus jaga badan gitu ya. Harus jaga badan, tapi akunya aja yang sedikit ngeyel gitu sih. Iya. Karena apa sih biasanya? Karena ngemil Karena itu kah? Atau yang terlalu pertama sering? aku nggak bisa nahan lapar. Yang pertama gitu sih. Jadi kalau lapar Langsung makan, dihajar nggak aja bisa gitu lihat yang ada yang manis-manis makanan ini nyicip dikit udah banyak udah Iya. ya kelupaan. Iya, akhirnya lebihnya Bablas, sampai akhirnya begitu bablas, ya. ya. Oke. Ini menarik juga nih ya. Karena dan setelah dapat medali emas, akhirnya udah masih dilanjutkan nggak tuh lifestyle atau cara diet, Udah enggak. pola makan seperti Udah itu? enggak. Ya? Enggak. Sekarang sudah biasa Udah lagi? bebas, udah bisa makan apa aja. Udah bisa makan Udah, apa ya. aja? Sebelumnya kan Tersiksa cuman sebelumnya. Tapi ini tersiksa pasti demi itu ya? Demi satu tujuan. Demi yang satu pasti, tujuan, ya. tujuannya udah tercapai Ya. nih gitu. Sekarang saatnya selebrasi Selebrasi, kali ya. Bisa makan apa merayakannya. aja. Waktu itu apa yang paling ditahan-tahan? Tahan dalam menjaga berat badan. Iya. Ya makan yang pastinya. Minuman Ap- manis. Oh, manis-manis. Manis. Dessert Karena itu atau pengaruh apa. banget Iya, ya. Sangat pengaruh. Oke. Tapi ini ada satu fun fact juga dari seorang Andre, yaitu ini Andre kan adalah atlet yang mengharumkan nama Sulawesi Utara dan berasal dari Kabupaten Minahasa Utara. Fun fact-nya adalah ternyata Andre ini adalah seorang anggota kepolisian, betul ya? Ya, betul. Ada bapak polisi ternyata yang lagi ngobrol di podcast Antara kali ini. Bisa dijelasin, Andre bertugas di mana atau lulusan akademi kepolisian atau semacamnya itu seperti apa sih? Tahun berapa? Kalau lulusan polisi itu 2021. 2021. Ya, Angkatan Nagendra Gajasora. Oke. Ya, saya bertugas di Polres Bitung di Reskrim. Reskrim. Tugasnya apa aja biasanya? Opsional. Jadi aku di unit lapangan itu yang nangkepin penjahat, yang itu, yang gerebek orang itu. Oke. Tapi ini berarti sejalan ya. Atlet kan tadi fisiknya katanya harus lari gitu ya. Harus kuat secara fisik lah ya. Berarti ngegerebek orang gitu sekalian latihan juga kali? Iya, sekalian. Jadi kalau malam nangkep orang lari, aku latihan malam juga lari malam. Kehitung ya. Kalorinya yang terbakar berapa, jaraknya berapa. Jadi sejalan. Sejalan. Tapi ngomong-ngomong sejalan, ini dukungan juga ya dari kepolisian. Atau sebelumnya gini. Andre mengenal Hapkido dan Andre masuk ke kepolisian. Ini duluan yang mana sebetulnya? Kalau bela diri, aku pertama taekwondo sih. Mengenalnya taekwondo. Dari tahun berapa itu? Kalau taekwondo aku latihan dari kelas 3 SD. Oh, dari kecil. Tapi aku banyak berhentinya. Kalau nggak mood ya nggak latihan. Males gitu ya. Gitu. Jadi Tapi intinya nggak seriusin. Tapi udah punya basic bela diri di taekwondo gitu. Terus sampai akhirnya ke Hapkido, terus juga ini masuk kepolisian. Ini timelinenya gimana nih? Masuk kepolisian. Ya, kebetulan pas itu ada jalur penerimaan Rekpro, yaitu rekrutmen proaktif di kepolisian. Aku iseng lah coba daftar iseng aja masuk kepolisian ya. Ya, iseng doang. Gimana kalau niat coba tuh. Oke, dari iseng? Ya. Aku juga karena iseng aku nggak kasih tahu orang tua aku mau daftar ini polisi Jadi orang tua lihatnya anak ini balik-balik pagi udah keluar. Kirain mau daftar apa gitu. Aku nggak bilang-bilang, nggak ngomong-ngomong juga gitu. Tiba-tiba pas udah lulus aku udah bilang, "Pak, udah lulus, aku tes polisi." Nggak percaya, kamu beneran nih, beneran. Iya beneran gitu. Sampai nggak percaya, sampai udah mau pendidikan baru dia percaya. Oh, oke. Tapi artinya waktu daftar di kepolisian itu menggunakan istilahnya kayak jalur khusus bahwa kamu sudah pernah berprestasi gitu ya di jalur atlet. Hapkido. Di taekwondo. Di taekwondo ada beberapa bela ya? diri sih di sertifikat piagam. Apa juara. aja tuh? Taekwondo. Ada taekwondo, yongmodo, ada juga hapkido satu. Oh, hapkido juga masuk ya masuk berarti. Satu. Berarti lebih dulu kenal si bela diri hapkido ini ya. Iya. Tapi itu kejuaraan kejurnas 3. Apa itu kejurnas 3? Kejuaraan nasional 3 hapkido. Tapi itu apa sih? Nggak masuk hitungan, tapi aku masukin tetap aja. Masukin ya. Iya, tetap masukin. Taekwondonya
Apa waktu itu taekwondo apa yang dimasukin ke dalam pendaftaran itu? Ke juara Porprov sama ke Jurnas Bandung, ke Jurnas Taekwondo di Bandung. Oke. Dengan medali apa? Medali emas. Medali emas ya. Berarti sebetulnya Andre ini sebelum menjadi atlet dan sukses di Hapkido udah lebih dulu kenal taekwondo kan ya sejak kelas 3 SD. Itu prosesnya gimana sampai akhirnya terjun di Hapkido? Kalau aku sih lebih lihat ke peluang. Oke. Gimana? Jadi kalau aku iseng sih. Iseng juga sih iseng kalau lagi ya. Lihat ini ada pertandingan ini nih. Coba ikut biar ada kegiatan terus gitu loh. Aku lihat kakak itu sering tanding keluar, aku juga termotivasi. Ikut cobain Tapi taunya keterusan di Hapkido. Jadi lebih fokus. Terus ada kejurnas ini 1, 2 dan kejuaraan di Hong Kong yang terakhir. Jadi itu lebih memotivasi sih. Saya buat lebih fokus ke situ. Yang kenalin kakak berarti kakak juga atlet Hapkido. Juga Hapkido. Oh, oke. Dikenalin tahun berapa? Kalau kenalin 2016. 2016. Kalau Hapkido. Ya. Kakak kenalinya seperti apa? Apa karena ngelihat kakak ngelihat dia latihan aja sih. Ngelihat dia latihan dan tertarik. Tertarik. Apa yang bikin tertarik? Karena di Hapkido itu banyak gerakan-gerakan yang aneh-aneh menurut aku gitu. Oke, anehnya kayak gimana? Kayak ada bantingan, ada apa. Aku kan dari kecil taekwondo terus ya. Yang dominannya. Dan itu nggak ada di taekwondo Iya, nggak ada di taekwondo, nggak ada di taekwondo. Jadi coba iseng latihan dulu gimana gitu sih. Oke, sampai akhirnya sekarang isengnya keterusan sampai dapat medali emas. Sampai dapat medali emas. Dan bukan cuman medali emas di PON ini ya. Sebelumnya ini aku memberikan fun fact lain kalau Andre juga baru Juli kemarin kan ya, Juli 2024 ini memenangkan kompetisi Asian Championship Hapkido di Hong Kong, betul ya. Dan yang dikalahkan oleh Andre adalah tuan rumahnya Hong Kong. Gimana ceritanya bisa mengalahkan atlet tuan rumah begitu ya? Dan ini di kandangnya mereka gitu. Ya, yang pertama saya harus percaya diri. Terus aku pas di sana aku tandingnya nggak ada beban. Jadi aku nggak mikir menang kalahnya. Karena itu sebagai ajang tryout aku biar bisa ngukur kemampuan. Karena fokus utamanya saya itu pon ini. Jadi itu udah tanding aja, menang atau kalah. Jadi aku mainnya nggak ada beban, lepas aja semuanya gitu. Sambil ngukur juga kemampuan aku. Latihan sudah sejauh ini. Gitu sih. Oke. Dan ternyata bermain atau bertanding ya tanpa beban ternyata membuahkan hasil yang luar biasa buat Andre ya. Itu persiapannya juga berarti di tengah-tengah persiapan PON gitu ya. Sementara. Karena targetnya barengan sama persiapan PON. Oke. Itu adalah turnamen pertama yang diikuti. Turnamen di luar negeri yang pertama diikuti. Pertama dan udah langsung menang gitu ya. Siap. Dari Hongkongnya gimana tuh waktu itu? Ya kaget, soalnya itu salah satu atlet terbaik mereka. Oke. Gitu sih. Dan dari Indonesia hanya Kak Andre kah atau ada yang lain? Ada atlet lain. Ada atlet lain. Tapi dari daerah lain juga, ada yang dari Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, ada terbagi lah. Oke. Itu apakah yang bawa atau memfasilitasi itu dari pemerintah Indonesia atau dari pihak mana sebetulnya? Kalau saya sendiri dari pemerintah kabupaten saya, Kabupaten Miansa Utara. Supportnya seperti apa tuh dari yang pemerintah pasti kabupaten? Dari PP-nya, hotelnya, penginapan, terus pas menang juga kemarin dapat bonus dikit lah. Dapat bonus ya berarti dari pemerintah kabupaten atau provinsi? Kabupaten. Oke. Nah, dukungan dari pemerintah kabupaten gitu kan udah ada ya, udah dirasakan juga ya berarti. Kalau dari kepolisian sendiri nih, kamu kan Andre sendiri kan adalah masuk di dalam institusi kepolisian gitu ya. Terus sekarang menjadi seorang atlet yang juga sukses besar gitu di PON. Ini respon dari kepolisian seperti apa sih? Entah itu dari Polres tempat bertugas atau dari Polda Sulut kali ya? Seperti apa tuh? Ya tentunya kalau dari sana itu sangat mendukung.
dan sangat bangga tentunya karena bisa membawa harum tidak juga nama provinsi tapi juga institusi. Betul, gitu. Institusi. Jadi ini aku ditungguin ini pulangnya. Ditungguin pulang ya? Ditungguin. Pasti disambut. Dapat bonus gak? Ya pasti. Pasti ya. Terima kasih berarti ya untuk institusinya mendukung. Nah, kalau Polda atau mungkin Polres sendiri, kepolisian di daerah gitu ya, memfasilitasi ketika persiapan itu seperti apa sih bentuknya? Kalau fasilitasi enggak ya. Oh oke. Soalnya kalau pas aku persiapan PON ini, aku kan belum dapat izin dari institusi. Jadi itu aku fasilitasi diri aku sendiri sih. Jadi aku curi-curi waktu. Jadi kalau lepas dinas aku latihan mandiri. Kalau ada dinas ya menyesuaikan aja. Gitu ya. Artinya pelatdanya itu di sela-sela lagi bertugas sela-sela. Sebagai seorang polisi gitu ya. Kadang aku sorenya itu masih tugas tapi udah agak free, aku ganti baju, aku latihan dulu bentar, habis itu mandi langsung dinas lagi. Latihannya apa tuh kalau di sela-sela tugas kalau gitu? masih persiapan jangka panjang itu masih ke fisik semua. Kayak daya tahan sama penguatan otot gitu di gym. Oh oke. Lari juga termasuk. Ya lari termasuk. Sambil menggerebek juga kali ya. Menggerebek ya malam-malam, pagi siang sore malam itu ada. Oh oke. Terus kalau dari pemerintah daerah Sulawesi Utara sendiri gimana nih? Atau selama fasilitasi di Platda itu kan ya? Kemudian juga fasilitas yang diberikan untuk entah itu untuk latihannya sendiri, mungkin kan ada juga sesi latihan khusus ya selain yang di tengah-tengah bertugas tadi gitu. Itu seperti apa sih di kondisi di Platda? Kalau di Platda untuk beberapa bulan terakhir kita udah diberikan izin dari polisi, dari kepolisian, terus dapat fasilitas dari pemerintah juga, dari Pemprov. Itu dikasih satu tempat semua cabang olahraga. Semua cabur kontingen PON. Kontingen PON. Itu kita nginapnya di resort semua. Terus tempat latihan sama kendaraan semua itu diantar jemput, difasilitasi. Difasilitasi semua ya. Semua penuh. Oh oke. Berapa lama itu? Beberapa bulan terakhir tuh berapa lama? Dari bulan apa sih? 2 bulan. 2 bulan terakhir ya. Dan ngomong-ngomong di saat latihan Andre, ini katanya kakak kandung sendiri yang jadi pelatihnya, betul. Kita mention dong nama kakak pelatihnya. Ya, namanya Jeki Waturandang. Gitu ya. Beda berapa tahun sama Andre? 9 tahun. Beda 9 tahun. Gimana rasanya dilatih oleh kakak sendiri? Ya, agak ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri sedap ya. Tapi kenapa galak dongkol, kan? Iya galak. Tapi aku kalau mau lihat mukanya itu jadi dongkol gitu. Dongkol. Mungkin karena namanya saudara begitu ya, saudaraan, brotherhood, jadinya biasanya berantem lucu kali gitu ya. Iya. Apalagi ini dia mau ngelatih, dia keras-kerasin gitu. Aku jadi wah, emosi juga lama-lama. Kan kalau dia ke Andre atau gimana? Atau ke yang lain juga sebetulnya? Sebenarnya sama sih semua. Tapi kalau dia mau negur aku kayak wah, kayak nggak terima gitu loh sebagai adik. Jiwa-jiwa adiknya itu adik gue nih gitu kali ya. Iya, benar. Tapi sejauh ini dilatih kakak sendiri, terus ini dapat medali emas juga ya. Hasilnya juga nggak main-main kan gitu hasil pelatihannya. Gimana respon Andre? Ya sangat senang sebenarnya, biar rada-rada dongkol, banyak unek-uneknya, tapi banyak juga bersyukurnya. Ya, gitu. Andre, ini kan Hapkido adalah olahraga atau cabang olahraga yang baru ya, gitu. Dan belum ada kompetisinya di kompetisi regional ya. Di SEA Games belum ada ya? SEA Games rencananya 2028. SEA Games rencana 2028. Terus di Asian Games gimana? Asian Games belum ada. Andre sendiri untuk kedepannya apakah emang mau terus menggeluti sebagai atlet di cabur Hapkido atau gimana sih kedepannya? Kalau untuk sekarang sampai kedepannya aku masih mau menggeluti. Apa yang Andre lihat sebetulnya? Karena kalau di Hapkido itu masa depannya itu kayak cerah, masih panjang. Event-eventnya banyak. Jadi untuk berprestasi di Hapkido itu masih banyak kesempatan. Karena Hapkido juga itu banyak kejuaraan di luar negeri.
kayak di ASEAN, Asia tingkat gitu. Jadi aku masih mau fokus dulu di Hapkido. Fokus di situ. Dan bukan kebetulan ya, adalah suatu unggulan tersendiri begitu ya, bahwa Andre memang disupport ya di institusi kepolisian gitu, di pemerintah daerah juga, dan semoga di nasional juga sama ya kondisinya ya seperti itu ya. Tapi target yang pengen Andre ikuti nextnya apa? Turnamen apa sebetulnya? SEA Games. SEA Games ya? SEA Games Hapkido 2028. Ya. Untuk masuk ke pelatnas. Untuk masuk pelatnas. Seperti apa? Kalau masuk ke pelatnas kan kita diseleksi lagi kayaknya. Jadi kemungkinan yang juara-juara PON yang naik podium 1 2 3 itu dipanggil lagi diseleksi. Oke. Gitu. Berarti kalau Andre bilang masa depannya cerah, mungkin di situ juga kali ya. Karena kan juga. Andre ada di podium pertama, dapat emas dan bisa memungkinkan untuk masuk ke situ ya. Sangat memungkinkan. Oke. Next persiapannya apa nih supaya bisa mencapai target di SEA Games 2028? Yang tentunya kalau persiapannya jangan pernah putus latihan. Sekalipun ada mau pertandingan atau enggak, tetap harus jaga fisik, stamina, biar juga enggak besar lagi badannya. Iya, harus jaga badan buncit, itu ya. Iya, oke. Harus disiplin lah mulai dari tetap sekarang. Tetap disiplin secara fisik. Apalagi persiapan-persiapan lainnya? Mental juga nggak sih, harus siap mental? Kalau mental sudah pasti udah siap, karena kan udah senior. Oke. Udah senior, udah tanding juga bukan baru sekali kan, udah jam terbang udah tinggi lah, jadi lebih ke fisik sih. Lebih ke fisik ya persiapannya itu nanti. Untuk pelatnas sendiri, kira-kira ada inian kapan nggak sih? Kira-kira tahun berapa gitu akan mulai dipersiapkan supaya bisa persiapan yang lebih oke gitu untuk ke SEA Games 2028? Mungkin kalau pelatnas nanti tahun depan, soalnya kan event terakhir ini PON. Kalau di tahun depan masih ada kejuaraan kayak kejuaraan dunia yang bakal dilaksanain di Indonesia, di Jogja lebih tepatnya. Oke. Ya. Dan Andre udah menargetkan untuk ikut itu? Ya, ikut. Dan menargetkan untuk menang juga dong? Ya pasti. Udah pasti. Ngapain kalau mau ikut terus nggak mau menang? Oke, itu adalah mental seorang pemenang banget ya, seorang juara. Oke deh, ini terima kasih banyak udah sharing-sharing soal Hapkido. Ini sebuah cabang olahraga yang memang baru ya kita, yang memang harus dikenalkan juga gitu ya ke masyarakat. Dan selamat untuk medali emas yang diraih di PON ke-21 Aceh Sumut ini, dan semoga target-targetnya ke depan bisa tercapai di Hapkido. Oke deh. Baiklah pemirsa Antara, itu dia sesi sharing-sharing dan ngobrol kita di podcast Antara Close Up dengan Andreas Elia Waturandang, seorang atlet Hapkido yang berhasil memenangkan medali emas di PON ke-21 Aceh Sumut ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast Antara di YouTube Antara TV Indonesia dan juga antaranews.com serta Noise dan Spotify Podcast Antara. Pemirsa, kita akan ketemu lagi di episode Podcast Antara selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Kita dadah dulu Andre, boleh? Bye. Thank you. Terima kasih. Thank you, Kak.